Pak saya berangkat. Tapi kan nggak ada uangnya kan. Pokoknya saya berangkat. Kalau misal saya nanti nggak sanggup, saya pulang. Pertanyaan orang tua yang nggak pernah saya jawab itu ketika mereka tanya, kamu makan apa hari ini gitu. Kemudian punya uang apa enggak gitu. Nggak pernah saya jawab. Saya dengar kamu nggak jadi kuliah karena nggak punya uang pertama buat registrasi pertama itu senilai 2 juta. Iya bu, kayaknya saya nggak jadi kuliah gitu. Hai Sobat Sosial, apa kabar? Sehat-sehat ya? Bertemu lagi di hari Kamis bersama Agni di Beranda, obrolan seputar PKH dan bencana. Kali ini Sobat Sosial, kita akan mengundang lagi anak KPM yang punya cerita inspiratif yang pastinya bisa memotivasi Sobat Sosial juga. Setelah sebelumnya kita pernah mengundang ada Siti waktu itu ya, yang S2 waktu itu. Kalau misalnya Sobat Sosial belum nonton, tonton, coba cari di playlistnya Beranda ya. Kali ini kita kedatangan ada Selamat Haryadi, betul? Haryanto. Haryanto, salah. Ada Selamat Haryanto yang datang dari Lampung ya? Lampung. Ini benar. first time banget di Jakarta. Jawa. Ya, Jakarta. Di Jawa. Iya, Jakarta pertama kali. Bener-bener pertama kali. Bener-bener pertama Dengar-dengar juga si Selamat ini baru pertama kali naik pesawat ya? Bener Iya. gak? Gimana rasanya? Boleh diceritain gak tuh? Naik Iya. pesawat. Dengar-dengar tadi nyampe sini pusing ya? Pusing. Iya, pusing. Jadi kan karena memang pertama kali, kemudian naik pesawat juga pertama kali dan sendirian, Mbak. Ya Oh, kan? kamu gak bareng sama pendamping atau? Nggak ada, Oh. sendirian, memang benar-benar sendirian. Jadi ya di bandara agak bingung sedikit, kemudian ya tapi Nyasar kayak gak? yakinin aja. Nyasar nggak? Enggak, kalau nyasar enggak. Oh enggak ya? Enggak. Naik pesawatnya bener kan tadi kan? Iya, benar. Gak salah tempat duduk ya? Enggak. Oke, hari ini kita akan ngobrol banyak sama Selamat soal bagaimana Selamat ini adalah salah satu orang yang dapat atau mengikuti proses Gerakan Ayo Kuliah di Lampung ya? Iya, Betul. benar, Gerakan Ayo Kuliah. Tapi bukan hanya ikutan Gerakan Ayo Kuliah Lampung, Selamat ini katanya nggak dapat beasiswa ya? Iya, benar. Jadi Nggak akhirnya dapat beasiswa. proses kuliah itu dijalani sendiri, mandiri gitu maksudnya, tanpa ada bantuan biaya. Iya, benar. Wow. Nah, kita pengen tahu nih ceritanya gimana Sobat Sosial. Kalau boleh tahu, Selamat sekarang semester berapa? Semester 5 sekarang di UIN Raden Intan Lampung, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Wih, jurusan ilmu komunikasi penyiaran Islam. Islam, iya. Wow. Belajarnya ngapain ilmu komunikasi tuh berarti? Ribet gak? Bikin berita gitu, Ah. Mbak. Makanya ke jurnalistik nih. Tapi juga kamera juga. Oh, berarti udah biasa ya kalau misalnya di syuting kamera gini ya? Ya, insya Allah udah biasa. udah biasa kenal podcast, udah biasa kenal dunia broadcast juga berarti ya? Ya, Dengar-dengar berarti sekarang lagi kalau semester 5 itu harusnya magang ya? Atau PKL apa? ya magang atau PKL. Sekarang lagi udah ada surat dari birokrasi untuk nyari tempat magang gitu. Sekarang masih nyari. Masih nyari tempat Iya. magang. Oke. Sukses ya pokoknya buat si Siap. Selamat. Tapi kita akan bahas bagaimana Selamat awalnya ikutan Gerakan Ayo Kuliah. Ya. Awalnya banget nih, kan mungkin kalau beberapa kali aku dengar cerita dari KPM atau mungkin dari pendamping, itu sedikit gitu anak yang misalnya setelah lulus SMA itu mau melanjutkan proses ke kuliah atau perguruan tinggi. Nah, yang bikin kamu akhirnya udah aku pengen kuliah nih, apa tuh? Ya, jadi memang dulu pas saya SMA itu kan saya sering ikut-ikut lomba gitu ya, Mbak ya. Sering ke Bandar Lampung. Walaupun SMA saya di Mesuji, di ujung Lampung lah, tapi saya sering keluar. Nah, setiap keluar itu saya diajak keliling kampus sama guru-guru saya. Nah, disitulah kemudian saya timbul keinginan, saya benar-benar alangkah seru gitu dunia kampus gitu kan. Kita ngelihat realitas di kampus gitu orang-orangnya. Berarti saya benar-benar pengen kuliah, kemudian yakin saya pengen kuliah. Akhirnya pas sudah lulus, nah saya daftar banyak kampus lah pada saat itu. Kemudian juga ada Gerakan Ayo Kuliah itu. Nah, awalnya itu saya sempet kemudian putus asa gitulah, karena kan pada saat itu kan juga kita ngobrol kan sama orang tua kan. Nah ternyata ya pendapat dari orang tua kan nanti di sana kayak mana kita kan memang dari keluarga. Khawatir berarti ya? Iya, dari keluarga yang memang kalau biaya ya bisa katakan kurang lah. Nah jadi nanti takutnya biaya hidupnya kayak mana, biaya kuliahnya kayak mana gitu. Akhirnya saya berangkat, masih ada waktu luang tuh, saya
kerja dulu. Nah, kemudian saya sambil juga masuk gerakan Ayo Kuliah itu. Nah, di situ saya dimotivasi. Dimotivasi bahwasanya ya yang bisa kuliah itu bukan hanya orang kaya atau apa. Ya kuliah ini tergantung keberanian, kemudian kita niatkan mencari ilmu. Insya Allah ada jalan, katakan gitu. Itu yang kemudian mematenkan saya. Akhirnya saya diterima, ada pengumuman di UIN Raden Lampung, saya keterima. Saya masih di tempat kerja dan langsung saya telepon bapak saya. Pak, saya berangkat. Tapi kan nggak ada uangnya. Kan. Pokoknya saya berangkat. Kalau misal saya nanti nggak sanggup, saya pulang. Gitu. Tapi memang awalnya kamu langsung memutuskan, udah, iya. Aku mau kuliah, aku berangkat ke Lampung. Iya, gitu. Jadi saya mikirnya kayak gini, Pak. Ini hidup cuma sekali gitu kan. Saya pingin banget nih kuliah. Makanya saya putuskan, ya udah saya kuliah. Kalau misal saya nanti di tengah jalan memang benar-benar nggak mampu, ya udah saya pulang gitu. Karena yang penting udah coba udah gitu. Nyoba, udah ngerasain kuliah itu kayak gimana gitu ya. Iya. Wow. Jadi akhirnya itu namanya kabur ya berarti ya dari rumah ya, kan lagi kerja nih. Iya. Kabur, aku mau kuliah ke Lampung gitu. Akhirnya pertama kali ngerantau juga. Iya, pertama kali ngerantau udah pokoknya langsung berangkat aja. Pokoknya Bapak doain aja. Saya cuma minta doanya, saya berangkat. Kalau misal saya benar-benar nanti di sana tidak sanggup, ya udah saya nanti bakal pulang dan ngomong ke Bapak, ya udah saya nggak sanggup Pak. Sudah nyampe sini usaha saya gitu. Setidaknya udah nyoba gitu ya. Iya. Tapi kalau boleh tahu memang orang tua kerja apa di Mas Suji? Kalau orang tua kerja serabutan sih Mbak. Kan di sana kan di tempat saya ini sawah gitu. Kemudian bapak saya memang sekarang udah nggak punya sawah gitu. Jadi paling ya kerja harian sampai serabutan gitu-gitu Mbak. Yang penting ada yang dikerjain gitu ya. Iya. Nah kalau misalnya waktu kamu akhirnya memutuskan, oke, aku mau pindah ke Lampung nih, aku mau kuliah di Lampung, itu kamu bawa uang berapa waktu itu? Waktu pas akhirnya memutuskan, oke, aku mau berangkat ke Lampung nih, waktu itu bawa uang berapa? Ya, jadi tadi ada yang kelewat nih ceritanya. Memang saya sudah keterima nih, udah pengumuman. Sudah muncul UKT pertama saya berapa, registrasi. Nah pada saat itu 2 juta kalau nggak salah. Nah pada saat itu saya juga tidak sama sekali nggak punya uang itu. Dan pada akhirnya tidak tahu dari mana wali kelas saya itu tiba-tiba nelpon saya. Wali kelas waktu SMA? Iya, wali kelas waktu SMA nelpon saya. Saya dengar kamu nggak jadi kuliah karena nggak punya uang pertama buat registrasi pertama itu senilai 2 juta. Iya Bu, kayaknya saya nggak jadi kuliah gitu. Kalau kamu memang benar-benar mau kuliah, ini saya pinjemin uang 2 juta, kamu berangkat. Ya saya langsung bersyukur banget, ya Allah Bu, terima kasih Bu. Itu wali kelas saya pas di SMA. Langsung ditransfer. Nah habis itu saya nelpon bapak saya itu tadi. Saya berangkat kuliah, ini dapat pinjaman dari wali kelas. Bapak tugasnya bayar uang pertama saya ini 2 juta di rumah, saya berangkat. Gak usah mikirin saya kelanjutannya. Bapak pikirin yang uang 2 juta ini. Untuk dibalikin ke wali kelas. Iya. Berarti sebenarnya awal pertama kali kamu datang ke Lampung itu memang benar-benar full cuma tekad aja ya, pengen banget kuliah gitu. Iya, pengen kuliah. Terus gimana tuh perjalanannya? Prosesnya ketika kamu sudah kan mengikuti gerakan Ayo Kuliah, abis itu dibimbing, dimotivasi, yang akhirnya memang dari awal juga kamu udah pengen kuliah gitu ya, ditambah motivasi lagi, makin pengen kuliah lagi, akhirnya dikasih kesempatannya untuk diterima di kampus yang sekarang, terus dikasih uang sama wali kelas, waktu itu dipinjamkan uang sama wali kelas, berangkat ke Lampung. Terus nyampe Lampung tuh ngapain? Pertama sampai Lampung nih, perjalanan dari Mas Suji ke Lampung berapa lama? Itu sekitar 5 jam pada saat itu. Saya naik motor sama teman saya. Nah, naik motor. Iya, jadi setelah saya sambil nunggu pengumuman itu kan saya cari-cari info juga sih, walaupun saya belum tahu keterima atau enggaknya, saya udah cari-cari tempat, udah cari info. Akhirnya ada temen yang punya tempat di musola pada saat itu. Nah kira-kira ada peluang nggak untuk saya masuk di situ gitu, saya ngomong. Nah kebetulan ya insya Allah ada. Nah pada saat itu setelah saya nelpon bapak saya terakhir itu, nah pas bener abang itu dari kampung mau berangkat. Nah saya akhirnya ikut berdua naik motor pada saat itu. 5 jam naik motor? Iya, 5 jam naik motor. Pas saat itu hujan deras itu di jalan. Wow. Itu berangkat jam berapa tuh? Ingat gak? Sekitar jam 2 sampai jam 2 siang, jam 2 malam? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang sampai itu pokoknya sekitar jam berapa ya?
abis isak gitu Mbak, udah malam gitu. Nah itu modal bawa apa aja tuh? Baju sama uang 2 juta itu buat registrasi. Wow. Ya. Itu berarti kamu sama berdua naik motor, akhirnya sampai di Lampung, langsung tahu nih mau tinggal di mana? Iya itu karena saya sebelumnya sambil cari-cari itu, alhamdulillah dapet itu. Kalau nggak dapet langsung nggak dapet tempat tinggal gitu. Waduh nggak tahu kemana gitu. Apa perjuangannya luar biasa banget loh. Maksudnya untuk akhirnya merubah mindset juga dari KPM yang mungkin anak-anak KPM yang sudah cukup lah udah sampai SMA aja, tapi ternyata ada juga anak-anak KPM yang mau kuliah dan berjuang untuk mendapatkan kuliah itu sampai sekarang akhirnya bisa semester 5. Ya, Berarti bertahan ya? Masih Berarti belum mau pulang ya? Belum. Gak mau pulang ya? Masih mau berjuang. Alhamdulillah sampai saat ini masih sanggup dan moga-moga kedepannya tetap lancar semuanya. Amin, gitu. amin. Nah terus kuliah nih sampai di Lampung, akhirnya tinggal di musola. Iya. Makan gimana? Jajan gimana? Terus buat kebutuhan kampus gitu, misalnya entah buku atau mungkin catatan atau mungkin biaya-biaya lain yang misalnya dibutuhkan ketika kuliah gitu, itu dari mana dapatnya? Ya kalau makan biasanya kita kan di situ berempat ya, jadi bisa bawa beras dari rumah, bergilir bisa. Berarti satu kamar itu berempat kamu? Iya berempat, jadi kamarnya nggak kecil tapi kamarnya berempat. semana? Bisa digambarin nggak? Misalnya seruangan inilah kayak kira-kira. Seruangan ini? Iya berempat. Wah. Nah itu kebetulan memang musolanya di sekitaran kampus sekitar 1 kilo lah. Nah jadi kita berempat di situ. Nah kemudian kalau berangkat kampus karena deket kan, nah jalan. Nah beruntungnya 1 kilo, juga itu. 1 kilo tuh jauh tahu. Ya. Masa sih jalan kaki? Kalau kuliah pagi gimana? Pagi. Ya. Jalan kaki juga? Jalan kaki, iya. Iya jalan kaki Mbak. Ya itu tuh sebenarnya nggak jauh tapi kan kita dari belakang kan posisinya dari belakang, jadi harus ngelewatin muter-muter pagar itu sekitar 1 kiloan lah. Berarti kalau makan nih berempat, ada yang bawa beras, lauk, ada yang terus gimana kehidupan di sana? Maksudnya untuk seorang yang pertama kali merantau gitu, apa rasanya akhirnya bisa tinggal di musola barengan berempat? Iya, ya seneng banget lah. Yang pertama dapat tempat tinggal itu seneng, kemudian udah dapat tempat tinggal aja udah seneng ya? Iya, udah dapat tempat tinggal udah seneng banget lah. Kemudian lingkungan di situ alhamdulillah baik semua kan sama saya. Terus pada akhirnya untuk memenuhi biaya kuliah itu pada saat itu saya berapa lama ya? Belum masih 1 minggu kayaknya. Udah dipercaya untuk ini, ada orang minta untuk ngajar privat ngaji gitu. Iya. Karena saya mungkin dinilai punya kemampuan di ngaji itu gitu baru kan. seminggu? Iya, sekitar 1 minggu lah. Belum lama pokoknya langsung dapat tawaran, kamu ngajar di tempat saya di ini. Alhamdulillah, langsung saya privat ngaji sampai berapa bulan gitu. Nah, itu buat pemasukan saya. Semester 1, semester 2 saya bisa bayar UKT sendiri gitu-gitu. Berarti uang untuk membayar UKT itu didapatkan dari kamu ngajar les ngaji. Les ngaji. Berapa emang dibayarnya? Emang cukup hanya untuk UKT aja atau bisa buat jajan-jajan lagi yang lain? Kayaknya cukup buat UKT aja sih. Terus saat itu kan memang berapa ya dulu itu sekitar ya nggak pernah dipatok sih. Kalau misal kata bapaknya ya sekitar kadang 300, kadang 250 1 bulan itu. Wow, berarti memang akhirnya perjuangannya terbayar ya? Iya. Udah bisa kuliah sampai sekarang ya. Gimana rasanya kuliah setelah beberapa tahun yang lalu kamu diajak jalan-jalan ke kampus sama guru setiap ke Bandar Lampung. Akhirnya sekarang nih bisa kuliah, rasanya gimana? Aduh, seneng banget Mbak. Nggak bisa diucapkan lagi, seneng lah pokoknya. Bisa kuliah, bisa sampai sekarang semester 5 itu luar biasa sekali gitu kan. Kemudian kalau nelpon bapak ya pokoknya jangan pernah putus semangat gitu kan. Tetap semangat lah pokoknya. Ya namanya kita tetap berjuang lah. Dan kan tetap masih panjang gitu kan perjuangannya. Betul. Masih panjang gitu. Tapi udah sampai semester 5 ini udah ngelewatin setengah jalan. Iya. Selama berarti kurang lebih berapa tahun tinggal di musola berarti? 2 tahun setengah. 2 tahun, iya. Ya, 2 tahun setengah lebih. Apa maksudnya yang dirasain Selamat gitu ketika 2 tahun akhirnya tinggal di musola tuh kayak gimana gitu? Mungkin itu nggak pernah kebayang sebelumnya kan? Iya. Akhirnya tinggal di musola dan bisa kuliah sampai sekarang udah mau magang gitu, dan itu biayanya sendiri gitu. Hasil dari
ngajar ngaji gitu? Ya, yang kalau misal saya tinggal di musola, pertama saya mungkin dulu pernah agak minder gitu ya, kok tinggal di musola sih kayak gitu. Nah, tetapi kesini ternyata saya malah bersyukur banget gitu kan di musola. Ternyata apa positifnya itu, ibadah saya terjaga, Mbak. Walaupun istilahnya terpaksa atau tidak, pada akhirnya saya tetap beribadah itu. Kalau misal ini kan takutnya kan namanya ini mau nggak mau ya kita sholat jamaah, kita azan dan lain-lain. Nah itu yang menjadi keuntungan gitu. Teman-teman gimana ngelihatnya? Selain 3 orang yang tinggal barengan sama kamu di musola itu, tapi teman-teman mandang kamu tuh kayak gimana? Melihat kamu tuh sosok yang kayak gimana? Karena mungkin jarang juga anak yang bener-bener niat untuk kuliah sampai sebegitunya gitu, sampai rela tinggal di musola, sampai ngajar ngaji juga untuk membiayai UKT dan segala macam. Gimana tuh tanggapan teman-teman mungkin, Ya, atau mungkin ada yang bikin kamu sakit hati gimana? Ya kalau teman-teman sih malahan ngebantu banget ya Mbak ya. Mereka tuh baik-baik semua. Mereka kan punya motor, punya laptop. Jadi kalau tugas apa-apa ya saya pinjam ke mereka gitu. Kalau misal jauh ya saya kadang ke kampus ikut mereka. Kalau pas bareng, kalau enggak ya saya jalan gitu. Kemudian pas ada tugas-tugas nih, saya kan belum punya laptop nih. Ya saya pinjam ke Sampai mereka. Iya sampai sekarang. Nah ya ke mereka itulah saya ngadunya gitu. Mereka alhamdulillah baik-baik semua sama saya Pak. Saya bersyukurnya Berarti itu. lingkungan kamu juga support gitu Iya, ya. Tapi tanggapan orang tua tuh gimana pas kamu akhirnya bisa berjalan sejauh ini, bisa berproses sejauh ini gitu? Setiap telepon sama orang tua, selain jangan putus asa tadi. Ya, pertanyaan orang tua yang nggak pernah saya jawab itu ketika mereka tanya, kamu makan apa hari ini gitu. Kemudian punya uang apa enggak gitu. Nggak pernah saya jawab. Udah nggak usah mikirin itu. Saya ya doain aja gitu. Saya makan apa atau punya duit atau enggak gitu-gitu. Tapi orang tua tahu kamu sekarang tinggal di musola? Tahu dari awal tahu. Oh, Ya, dari awal sudah tahu. Sudah tahu. Tapi yang nggak pernah kamu jawab itu? Ya nggak perlu tahu lah kata mereka kalau saya ini ngomong. Ya udahlah saya aja gitu tahu. Ya maksud aku kenapa? Maksudnya kenapa nggak kamu kasih tahu? Toh itu kan juga bukan gimana ya? Terus kamu mendam ini tuh sendirian atau mungkin teman-teman tadi kan? Tapi orang tua gitu bener-bener nggak tahu kamu makannya gimana, uang harian jajan kayak gimana tuh? Yang jelas saya nggak mau bikin khawatir orang tua Mbak. Ya kalau misal ya kalau sampai sekarang saya yang saya alami ya tetap saya makan dengan layak dan banyak lah. Tidak kemudian nggak pernah makan atau apa. Tapi kemudian saya nggak mau cerita itu tentang kayak gitu. Takutnya orang tua itu kan khawatir atau apa gitu. Kamu punya duit atau enggak, bisa makan atau enggak. Bisa makan terus gitu. Kalau makan mah bisa terus gitu ya. Iya. Yang penting ada terus yang ngebantu, yang bisa support terus ya. Yang penting orang tua doain ya. Iya, doain. Dan mungkin kamu ngerasa juga bahwa doa orang tua itu yang akhirnya ngebawa kamu sampai ke titik ini juga gitu ya. Iya, benar Mbak. Saya yakin banget itu. Karena selama ini ya dengan kekuatan ya yakin dan doa itu kayak. Yang kemudian usaha. Berarti sampai sekarang kamu masih ngajar ngaji atau udah? Nah udah masuk semester berapa itu saya agak sibuk. Akhirnya saya lepas itu. Nah terus akhirnya UKT gimana? Bayar UKT kan tadi kamu cerita bayar UKT-nya karena kamu ngajar les ngaji. Nah sekarang udah nggak ngajar les ngaji lagi karena kuliahnya sibuk. Terus yang UKT gimana? Jadi kan UKT saya awal itu memang besar. Nah setiap semester itu ada namanya banding UKT kalau di kampus. Banding UKT. Banding UKT itu kita selalu mengajukan surat, kemudian nanti diproses lagi. Nah turun UKT-nya berapa. Nah setiap semester saya ngajuin itu. Dari 2 juta itu sampai sekarang saya dapat UKT hanya 400.000. Berarti yang itu khusus kamu atau semua mahasiswa? Khusus saya. Ya terserah mahasiswa ingin siapa yang mau mengajukan banding UKT gitu. Alhamdulillah saya sekarang udah 400.000. Nah itu bikin saya ringan banget lah. Mulai tahun kemarin lah, semester ini semester 5 saya udah bayar 400.000. Nah itu pada akhirnya yang
agak mengurangi beban saya gitu. Saya insya Allah udah bisa Berarti kamu bayar sendiri. melakukan banding UKT Mm-mm. yang normalnya Ya. itu 2 juta, itu kamu bayar sekarang hanya 400.000. 400.000. Nah, tapi tetap aja dapatnya dari mana? Kan tadi kalau ngajar les kan ketutup nih. Aduh, Nah, ya. kalau yang sekarang dapatnya dari mana? Apakah sekarang kamu kerja atau mungkin gimana? Kalau kerja nggak ada sih Mbak. Ya, jadi kan walaupun ini kadang-kadang kan orang tua kan juga ada rezeki lah. Walaupun saya nggak pernah minta, tapi kalau misal mereka ada rezeki ya mereka pasti ngasih gitu lah. Berapalah nilainya ya dikirim kadang-kadang, sama kadang-kadang kakak-kakak kan ada gitu. Kamu berapa bersaudara? Saya ini ada 7 bersaudara. 7, kamu anak Ke-6. ke-6. Ada adik saya satu berarti lagi. kakaknya banyak ya? Iya. Berarti sekarang semua sekeluarga tahu nih? Iya, tahu. Kamu udah kuliah, udah semester 5 juga sekarang. Sampai mungkin ada nggak yang ngerasa, kasihan banget sih nih adik aku tinggalnya di musola, kuliahnya juga bayar UKT-nya juga mikir setiap bulan harus kayak gimana. Ada nggak yang pernah secara langsung gitu cerita ke kamu atau ngobrol? Ada sih ya mereka malah support lah, nggak pernah nggak ya, mereka pesannya jangan sampai malu ataupun minder gitu kan. Ya ini perjuangan gitu, kalau kamu mau bersusah-susah dulu sekarang ya insya Allah nanti akan ada kesuksesan ke depannya gitu. Nggak pernah sih mereka yang bicara itu untuk minder atau apa, ya tetap mereka dukung. Kalau misal ada rezeki ya mereka kasih gitu. Semuanya ngedukung kakak-kakak saya. Kakak ada yang kuliah atau baru kamu nih yang kuliah Baru saya di keluarga saya. Jadi di lingkungan saya memang kuliah ini hal yang bisa dikatakan masih sakral lah ya. Jadi dengan masuknya kamu kuliah itu jadi sesuatu yang baru juga buat keluarga kamu, karena dari 6 saudara kamu yang lain baru kamu nih yang satu-satunya yang kuliah. Iya Mbak, jadi kalau saya pulang itu semua ponakan-ponakan saya, paman-paman saya bicara pasti, tuh lihat kayak kak itu, kayak bang itu, kayak om itu, kayak gitu, jadiin contoh gitu Mbak. Wow, gimana tuh rasanya jadi dijadiin contoh? Jadi ya pertama bersyukur, kemudian ya bebannya jadi nambah berat gitu. Oh berarti saya nggak main-main kalau udah jadi benar-benar harus jadi orang yang bisa gitu lah, atau orang yang sukses lah, karena udah dibanggain gitu kan. Betul. Ya. Seneng dong berarti ya dibanggain ya. Ya seneng lah. Satu-satunya yang kuliah juga, yang bisa berlanjut juga sampai sekarang. Iya. Walaupun perjuangannya juga nggak mudah ya pasti ya, awal-awal ya. Tapi mungkin kalau misalnya anak KPM yang ikut gerakan Ayo Kuliah mungkin banyak. Dan mungkin mereka melanjutkan kuliah karena mereka tahu ada beasiswa. Tapi yang membuat kamu akhirnya tetap mau lanjut kuliah padahal nggak dapat beasiswa apa? Maksudnya kan kamu sudah tahu pasti nanti akan kesulitan finansial ketika nanti kuliah gitu. Tapi kamu tetap lanjut nih, walaupun kamu tahu nggak ada ininya, nggak ada beasiswa atau nggak ada bantuan gitu. Tapi tetap lanjut aja. Apa yang bikin kamu kayak gitu tuh? Apa yang bikin jalan terus gitu? Karena udah terlalu hasrat, emang bener-bener ini kuliah itu ya. Kemudian kan saya daftarnya itu di sekolah itu ramean lah, banyak beberapa anak itu. Nah teman-teman saya itu masuk semua gitu kan. Ya jadi kuliah semua gitu. Masa mau saya doang gitu loh yang enggak kan. Jadi jadi kayak mana gitu kan. Jadi ya saya tekatin lah kuliah ya saya. Karena teman-teman kamu yang lain pun sudah keterima kuliah juga. Udah keterima, udah ini. Ya saya yakin juga bisa sih. Masa cuma mereka doang sih yang bisa. Orang cuma. Terlepas dari itu mikirin biaya nggak waktu itu? Tapi kan kamu tahu gitu, maksudnya bahwa nantinya akan pastinya membuat khawatir orang tua, karena dari awal juga orang tua sudah menunjukkan kekhawatirannya gitu. Tapi kamu tetap lanjut aja. Apa cuman gara-gara teman-teman kamu kuliah gitu? Gak ada yang lain? Ya kalau tujuan sih saya selalu yakin kalau mencari ilmu itu loh Mbak, yang bikin saya ini kan, bikin saya termotivasi. Yang jelas benar-benar niatkan saya mencari ilmu. Kemudian kalau dari latar belakang keluarga juga saya melihat kan, memang keadaan keluarga kan seperti itu gitu kan. Belum pernah yang ada yang sampai sarjana dan lain-lain. Nah saya berpikir saya harus benar-benar bisa kuliah kayak manapun akhirnya gitu. Dan saya dengan tujuan ya ingin
memutus rantai kebodohan dan kemiskinan dalam keluarga gitu, kira-kira itu yang memotivasi terbesar saya kemudian melihat orang tua keadaannya kayak mana gitu. Jadi orang tua saya memang dari kecil itu udah broken home, Mbak, atau pisahan. Nah, jadi saya melihat banyak lah yang kemudian masuk ke pikiran saya kan. Itu menjadi motivasi terbesar saya lah, keadaan keluarga. Kamu nggak pengen ada di posisi ketika nantinya kamu dewasa kamu akan kesulitan gitu ya. Jadi mau nggak mau pasti dari sekarang dipupuk dari segi ilmu, dari segi sosialisasi juga gitu ya. Ya, saya harus yang jadi pembangun lah. Kalau misal saya sakit-sakitan sekarang, insya Allah saya berharap generasi saya ke depannya ya jangan sampai sakit-sakitan atau keturunan keluarga saya nantinya gitu. Udah stop di saya yang bangun gitu. Wow, Mudah-mudahan mulia gitu. Sekali. Emang umur berapa sih? Kayaknya ngomongnya dewasa banget nih. Berapa sih umur berapa sih? 22 ya, beda setahun lah sama aku di bawahnya, aku 21. Tapi waktu itu pas ketika kamu tahu keterima nih, dan waktu itu gak ada beasiswa, sempet nyari-nyari gak beasiswa? Sempet mungkin nyari di kampus gitu, apakah ada beasiswa selain tadi banding UKT yang kamu lakuin gitu? Pernah nyari-nyari beasiswa juga gak? Pernah. Semester 3 kemarin ada beasiswa Bank Indonesia kalau gak salah ya. Dan gak keterima. Tapi tetap lanjut kuliah? Lanjut. Gak pernah keberatan, maksudnya kamu gak pernah ngerasa keberatan finansial kah? Atau mungkin ngerasa susah banget sih ini mau kuliah doang, perasaan yang lain kuliah enak-enak aja nih, yang lain kuliah lancar-lancar aja, kok aku kayaknya ribet banget, susah banget, ada aja yang dipikirin gitu. Pernah gak sih kepikiran gitu? Ya pasti, ya yang bikin pusing itu kalau dipikirin, Mbak. Kalau dijalanin aja insya Allah enggak gitu. Enggak kepikiran ya? Kalau misalnya biasa aja. Kepikiran sih, tapi enggak terlalu dipikirin gitu. Insya Allah kan ya tetap berusaha, kalau misalnya ada kerjaan apa ya saya ikut. Itu akhirnya sampai ada yang bisa mencukupi kebutuhan saya gitu. Kemudian di musola ini kan juga terakhir ini ada dikasih bahan makanan, kalau cuma makan bisa. Berarti dari musolanya juga ngebantu, teman-teman ngebantu, jadi memang lingkungannya suportif semua ya. Suportif semua. Kalau misalnya untuk biaya-biaya kalau tugas gitu, misalnya mungkin kalau ada praktek harus kunjungan kemana atau bikin tugas keluar kampus tuh gimana dong? Ya, kayak gitu. Ya kalau misal mendadak kayak gitu ya saya ngubungin orang tua, ada nggak mereka gitu. Ya, kalau misal kebetulan ada ya dikirim gitu. Berarti sekarang sampai sekarang masih tetap berlanjut ya, masih tetap percaya ya kalau bisa nanti lulus ya? Ya insya Allah. Lulus 3,5 tahun apa 4 tahun nih niat nih? Secepatnya kalau ya. Pengennya secepatnya. Nanti kalau udah lulus mau kemana? Kerja, pulang dulu nih. Kan udah lama nih katanya nggak pulang. Udah lama nggak pulang. Kapan terakhir pulang? Terakhir pulang bulan apa ya? Pokoknya sebelum puasa Idul Fitri itu saya pulang, Pak. Masih awal Covid. Kampus di offin kan, langsung saya pulang. Sampai habis lebaran saya berangkat lagi sampai sekarang. Belum pulang lagi berarti sampai sekarang. Kangen nggak sama orang rumah? Kangen banget gitu. Pokoknya ya kangen banget. Kangen banget ya. Kita bisa telepon papa kamu nggak? Kita bisa telepon ayah kamu nggak? Sekarang bisa telepon orang tua kamu nggak? Bisa nggak nih kira-kira nih sekarang nih? Bisa ya? Boleh nggak? Boleh nggak nih kita telepon? Bisa ya sobat sosial ya, kita coba telepon ya. Coba sebentar. Handphonenya mana? Kamu kapan terakhir kali teleponan sama ayah ibu? Kalau nelpon panggilnya apa sih? Mama, papa, atau apa? Bapak. Iya. Kapan terakhir kali teleponan sama bapak? Udah lupa. Udah lama. Kemarin itu terakhir hari apa ya? Sekitar 1 bulanan lah, Mbak. Ya, udah lama. Udah 1 bulan gak teleponan. Berarti ini kita telepon lagi ya. Kita coba menuntaskan kangennya. Selamat kepada bapak dan ibu ya panggilnya ya? Atau bapak mama? Bapak ibu. Kita coba telepon ya. Ada nomornya berapa? Boleh disebut atau nanti di blur ya? Atau di mute ya? Jadi nomornya. Kalau nelpon bapak saya kan nggak punya nelpon, jadi nelpon kakak saya. Oh boleh. Yang mana nomornya? Oh oke. Ini kakak tinggal di rumah juga? Ya deket dari rumah bapak. Oke. Coba kita telepon. Tahu nggak nih? Orang rumah tahu nggak kamu lagi ke Jakarta? Gak bilang nih, jangan-jangan nih kabur. Tahu. Kirain kabur lagi. Enggak ya, bilang ya. Bilang ya. Terus gimana orang rumah?
pas tahu kamu ke Jakarta kaget dong? Jadi saya ngubungin adik saya lewat Facebook. Ah. Nggak langsung nelpon ya. Bilangin bapak sama ibu gitu. Saya mau ke Jakarta gitu. Coba kita telepon nih. Bentar ya. Ini yang angkat kakak kamu ya nanti ya? Iya. Siapa namanya? Kak Hanif ya? Iya. Hanif ya? Abang panggilnya apa nih? Ayu atau kakak? Oke. Kita akan mencoba. Kalau misalnya tadi Slamet mau menuntaskan kemiskinan dan kebodohan di keluarga, aku mau menuntaskan kangennya Slamet kepada orang rumah. Diangkat nggak nih kira-kira? Yang Anda tuju sedang tidak dapat Nggak dapat dihubungin. Ada lagi nggak yang bisa ditelepon? Nggak ada ya? Atau ini aja? Nggak bisa ditelepon. Ini rumah yang terdekat dari rumah bapak saya sih. Kita- Kakak-kakak yang lain jauh gitu. Oh, berarti kamu kalau misalnya mau nelpon ke orang tua, nelponnya tuh lewat kakak? Lewat kakak. Oh, berarti nanti kakak yang nyamperin ke rumah Iya. untuk nelpon untuk ngomong sama orang tua. Wah. Kita coba sekali lagi ya sobat sosial. Kalau nggak ada berarti belum boleh dituntasin kangennya. Terus kamu kalau kabar-kabaran sama orang di rumah gimana dong? Selain lewat telepon ya? Ada misalnya lewat WhatsApp kah? Kan nggak mungkin kamu balik ke rumah ya 5 jam ya, Iya. jauh. Video call biasanya video call, WhatsApp gitu-gitu. Kalau pas lagi ini WA kakak itu ya video call kadang-kadang. Oke, ini nggak bisa ditelepon. Kalau video call bisa nggak? Coba. Agak maksa ya, nggak apa-apa ya sobat sosial karena dari tadi aku dengerin ceritanya Slamet, agak lumayan terenyuh juga, sedikit mengharukan juga karena perjuangan untuk bisa kuliah itu kan nggak mudah ya sobat sosial, apalagi datang dari keluarga KPM yang mungkin secara ekonomi juga kekurangan gitu. Gimana? Udah bisa belum dicoba? Wih, banyak nih grupnya nih. Ini grup apa nih? Grup kelas ya? Iya, banyak grupnya HP saya itu. Itu di grup kelas ngomongin apa itu biasanya? Aduh, Tugas. macam-macam. Ngomongin tugas ya? Iya. Ngomongin tugas ya. Apa ngomong-ngomong banyak. Gibahin dosen nggak? Gibahin dosen nggak? Oh, Kamu ngomongin dosen nggak? Ini dosen ini ribet nih gitu. Ngomongin nggak? Ngomongin dosen nggak? pasti itu, Mbak. Ngomongin ya. Mahasiswa pasti juga ngomongin dosen di grup kelas itu. Kayaknya nggak cuman generasi-generasi zaman aku aja nih yang ngomongin dosen, ternyata generasinya Slamet juga ngomongin dosen. Kalau boleh tahu nih, sekarang berjuang sampai semester 5. IPK berapa nih? Siapa tahu nih nanti kan kamu kan lagi nyari tempat magang. Siapa tahu nanti nih Beranda ditonton sama stasiun TV yang pengen kamu datengin buat magang. Berapa? Siapa tahu nanti lolos nih. IPK kalau semester 1 itu IPK saya sampai 3,9. Wow. Semester 1 tapi ya, Mbak ya. Ya nggak apa-apa, tapi kan 3,9. Aku dari semester 1 sampai terakhir nggak pernah aku dapat 39. Dan sekarang itu udah turun kemarin 37 dan sekarang kayaknya 36 kalau nggak salah terakhir kemarin. 36 masih tinggi lah. Panggilannya Memet ya? Memet ya? Iya, kalau di Panggilannya kampus. Memet loh, panggilannya Memet. Tinggi lah, Met. Nggak mungkin lah itu rendah lah 3,6 itu. Iya. Ish. Coba telepon. Ini udah selesai nih. Banyak banget yang ngechat dia sobat sosial, tapi dari kelas ya. Pacar punya nggak pacar? Nggak punya lah kayaknya. Cari, tenang. Nih Beranda, kamu bisa cari pacar, bisa nyari tempat magang. For your information ya sobat sosial, Slamet ini pengen banget magang di TVRI. Ya, Lampung. TVRI Lampung. Nih jadi mungkin yang nonton nih TVRI Lampung, coba diterima suratnya dan proposalnya. Ini apa nih? Oh, nelfon ya. Oke. Biasanya kalau kamu teleponan tuh malam, pagi, siang atau pas lagi kuliah? Ya, nggak nentu sih, Mbak. Kadang malam deh, sering malam. Seringnya malam. Iya. Malam kan bapak biasanya di rumah, kakak di rumah gitu. Jadi ramean gitu ya. Makin kangen ya kalau misalnya nonton kayak gitu berarti. Ponakan saya kan banyak, Pak. Berapa emang ponakan sekarang udah dipanggil Om loh. Umur 20, berapa tadi? 22. Udah jadi Om. Aduh, berapa ya? Pokoknya banyak. Sekitar berapa? Udah hampir 7-an ponakan saya itu. Udah jadi Om buat 7 ponakan ya. Iya, jadi 5 kakak saya ke atas itu udah nikah semua. Oke. Ya sudahlah, tidak bisa ditelepon mungkin. Nanti siapa tahu nanyain gitu ya. Kita standby aja handphone di sini. Gimana? Tapi Slamet, pas kamu tahu gerakan Ayo Kuliah tuh dari siapa? Dari mana gitu? Kan
memang pengen kuliah nih. Sebelumnya kan memang pengen kuliah, sering jalan-jalan ke Lampung juga. Tapi pertama kali memang benar-benar terpapar dan kedengeran soal gerakan Ayo Kuliahnya tuh kapan? Ya, jadi dari pendamping PKH Mbak, ya pendamping PKH. Berarti taunya dari kan. pendamping. Jadi pendamping juga kan di sana mencari-cari anak-anak yang mau kuliah kan. Nah, karena pendamping juga udah terkoordinasi dengan gerakan Ayo Kuliah untuk mencari anak-anak PKH yang mau kuliah. Akhirnya saya juga terjaring di situ. Juga diberi motivasi kan. Pendampingnya kan juga dari orang dari Mesuji juga kan, tetangga saya. Ya udah kalau misal mau benar-benar kuliah nih, kamu masuk grup ini, ikut gerakan ini. Akhirnya dimotivasi oleh pendamping, oleh Korkap di Mesuji. Nah, berarti dimotivasi tuh diajak diapain gitu? Maksudnya diajakin ngobrol kah atau mungkin diajakin ngobrol Mbak, diajakin ngobrol banyak. Ya tentang sharing-sharing mereka kuliah dulu juga kan, mereka ya penuh perjuangan juga gitu, Korkap pendamping. Ya saya nyontoh mereka akhirnya gitu. Saya termotivasi sama mereka dan akhirnya tergabung sama gerakan Ayo Kuliah. Dan juga ya pasti dalam itu kan ada pembicaraan kan. Akhirnya membentuk mindset saya ya yakin bener gitu, oh ini kuliah ternyata gitu. ini memang jalan yang bener gitu ya, kamu mau kuliah gitu ya. Yeah. Tapi kan termasuk tadi kan dibilangnya termasuk sakral gitu ya di wilayah kamu di Mesuji itu ya, untuk kuliah. Temen kampung gimana? Kampung nih ngeliat, Selamat bisa kuliah di Lampung lagi. Karena kan bukan hanya jadi kebanggaan orang tua dong pastinya, pasti jadi kebanggaan dari kampung juga karena mungkin hanya segelintir yang bisa kuliah gitu. Iya, Mbak. Jadi ya teman-teman saya ya banyak yang lebih mampu dari saya, tapi mungkin mereka nggak mau kuliah atau gimana? Ya karena itu loh Mbak, mindset itu tadi kan kayak ataupun memikir urgensi kuliah itu kan. Oh, jadi mereka nggak berpikir bahwa sebenarnya kuliah itu sesuatu yang penting gitu ya? Jadi dianggapnya ya udahlah, yang penting tamat SMA atau mungkin tamat SMP aja sudah cukup gitu. Ya, yang lebih mampu kan banyak, kemudian yang ingin kuliah itu kan kadang nggak semua orang gitu kan. Kemudian berpikir urgensi kuliahnya itu apa. Berarti banyak juga dong di lingkungan kamu atau mungkin di kampung di wilayah rumah gitu ya, yang sebenarnya secara finansial mampu buat kuliah tapi nggak kuliah, ada? Banyak Mbak, gitu? ya banyak, ya banyak. Berarti sebenarnya kuliah itu bukan jadi sesuatu hal yang penting gitu ya buat mereka ya, karena mungkin mikirnya ya udahlah, udah selesai gitu. Iya, yang penting sekolahnya udah cukup gitu. Ya kalau misal kita bicara hidup hanya tentang pemenuhan kebutuhan secara ekonomi gitu ya. Misal kita ya sudah selesai, kalau misal dia kebutuhan ekonomi sudah terpenuhi kan, ya tidak perlu lagi lah misal kuliah capek-capek kan. Tapi bukan itu kan menurut saya, kalau kuliah menuntut ilmu kan itu kan hal kewajiban. Makanya bukan hanya pemenuhan kebutuhan ekonomi, tapi kebutuhan keilmuan juga harus diisi gitu kan. Jadi sebenarnya tahu dunia luar gitu. Sosialisasi ya yang penting ya, untuk ngobrol sama orang, ketemu sama orang, jadi nanti networkingnya banyak. Jadi nanti mungkin kebutuhan ekonominya jadi kebantu juga dengan networking itu gitu kan ya. Wow. Berarti memang perubahan mindset itu ya yang rada sulit ya? Di kampung kamu. Iya. Yes. Tapi kalau kamu nih sekarang kan udah kuliah nih, sering nggak ngomong-ngomong ke orang rumah gitu, udah kuliah aja enak kok, bisa belajar juga gitu, jadi ikut memotivasi juga. Selain tadi kan kamu dapat motivasi dari gerakan Ayo Kuliah itu, jadi sekarang kamu nyalurin lagi nih ke adik-adik yang lain kan. Betul. Ya, ada. Tahun ini saya juga ngajak teman saya juga, dan akhirnya dia ikut gerakan Ayo Kuliah, kita motivasi dan dapat beasiswa di UIN Raden Intan Lampung. Berarti satu kampus kan sama kamu? Iya, tetangga saya itu. Berarti saya bersyukur banget dia dapat beasiswa itu. Wow. Itu juga KPM juga? KPM juga. Wow. Berarti ini selamat nih ikon KPM yang bisa kuliah tanpa beasiswa di wilayah Mesuji ya. Mesuji. Kita ikrarkan seperti itu hari ini Sobat Sosial. Karena untuk bisa mungkin untuk orang yang tinggal di kota itu mungkin suatu hal yang wajar kalau misalnya sudah lulus SMA kuliah. Tapi kan itu bukan suatu hal yang dianggap penting gitu ya di wilayah sana gitu. Dan akhirnya kamu bisa ngajak teman-teman bahkan tetangga juga untuk akhirnya dapat beasiswa pula gitu. Satu jurusan nggak? Nggak satu jurusan, beda fakultas ya. Kamu kan sekarang jurusan ilmu komunikasi.
semester 5 mau magang juga. Nanti setelah lulus pulang ke rumah dulu atau langsung kerja atau gimana? Kayaknya pulang ke rumah dulu, Mbak. Kangen-kangenan dulu ya. Kangenan dulu sama keluarga, ya. Nanti sambil cari-cari info mau kemana gitu. Nah, selama kamu kuliah ini ikut organisasi lain nggak? Misalnya entah yang di kampus gitu, atau mungkin kamu jadi salah satu orang yang juga ikut sosialisasi tentang gerakan Ayo Kuliah gitu. Apa aja tuh kegiatan kamu selain ngampus gitu? Ya, selain ngampus saya ikut UKM juga di UIN Raden Lampung, itu juga ada UKM Hikmah. Itu UKM tilawah gitu. Jadi saya seneng aja, saya nggak terlalu hobi tapi nggak terlalu bisa, tapi saya seneng bener aja. dengerinnya itu. Saya ikut tergabung di situ, kemudian sama gerakan Ayo Kuliah, sama juga saya ikut organisasi ekstra, salah satu organisasi Berarti ekstra termasuk gitu. aktif juga ya kamu ya di kampus ya? Aktif, saya sibuk lah, alhamdulillah kan. Sibuk ya di kampus ya. Iya. Tapi makanya itu jadi akhirnya nggak kepikiran soal biaya ya, karena sibuk itu ya. Ada aja nih kerjaan setiap hari. Ada aja. Terima kasih sekali loh, selamat udah datang jauh-jauh dari Lampung. Selamat Ya, sama-sama. datang di Jakarta. Seneng gak nih di Jakarta? Panas ya? Seneng banget. Panas gak Jakarta? Dingin kan ASEAN. Oh iya sih. Tadi di luar Oh dong. iya. Di luar panas ya? Panas. Panas. Tapi di sini dingin dan obrolannya juga sangat hangat bersama aku di sini. Sekali lagi terima kasih. Jangan bosan-bosan datang ke Jakarta. Kan ini baru Siap. pertama kali nih. Pertama kali. Siapa tahu nanti ada 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai akhirnya nanti mungkin tinggal di Jakarta. Iya, Siapa tahu. alhamdulillah, siapa tahu. Ya. Amin. Kita doain bersama ya Sobat Sosial. Semoga para anak-anak KPM yang mungkin sekarang kelas 12 pengen kuliah, bisa keterima kuliah, bisa dapat beasiswa juga, bisa melanjutkan pendidikannya sampai selesai gitu lah ya. Sip. Oh ya Mbak, ini. Apa tuh? Ya, apa? teman-teman yang ini di Lampung itu ya, anak 12 ataupun yang lain silakan follow IG Gerakan Ayo Kuliah, kemudian nanti bisa tanya-tanya tentang kuliah kalau misal mau masuk kuliah gitu. Betul. Itu Langsung di mana? kita bimbing sama kita. Di Instagram Aduh lupa Mak. Ih, Ya tadi ada promosi. Gerakan Ayo Kuliah gitu. Gerakan Ada. Ayo Kuliah, pokoknya dicari aja ya. Iya, Di Instagram ada. Dan mungkin kalau misalnya kamu pengen tahu info-info menarik soal Linjamsos, boleh di follow @linjamsos. Oke, gitu ya di Instagram. Jangan lupa juga di subscribe YouTube-nya Linjamsos Oke. Ditonton juga semua video-video Beranda nih, termasuk video yang sama Siti. Karena waktu itu kita pernah ngundang salah satu anak KPM juga yang selesai kuliah juga dari Gerakan Ayo Kuliah gitu. Ini si Slamet salah 2 yang aku interview hari ini. Terima kasih ya Slamet udah datang ya. Ya sama-sama Mbak. Seneng ya. Seneng banget. Happy ya di interview sama aku ya. Happy. Lama jawabnya ya, kayaknya gak happy dia. Mbak, Happy ya. Happy banget. Happy ya. Ya. Oke. Awas ya kalau misalnya nggak bilang happy ya. Nonton gak nih nanti nih? Kalau nih tayang nonton nggak? Nonton, langsung saya Sebarin tonton. ke yang lain nggak? Iya. Sebarin ya. siap. Oke, terus dulu kalau gitu. Siap. Oke, kalau begitu terima kasih Sobat Sosial yang udah nonton. Sampai bertemu lagi minggu depan. Dadah.